Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Natalia dengan NIM 2892450063. Program studi saya manajemen. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dosen pengampun yaitu Dr. Haji Son Haji SAG MM. Video ini saya buat sebagai jawaban UTS mata kuliah Ekonomi Syariah. Dari 2 soal pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ringkasannya, pertanyaannya yaitu perbandingan fungsi produksi konvensional dan Islam. Ringkasan visual dan analitis, perbedaan konseptual antara fungsi produksi pada ekonomi konvensional atau profit maximization dan fungsi produksi berlandaskan maqasid al-syariah serta implikasinya pada kombinasi input tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Saya akan menjelaskan orientasi produksi dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, fungsi produksi dirancang untuk memaksimalkan keuntungan. Produsen memilih kombinasi input untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan output atau keuntungan dengan asumsi pasar kompetitif, rasionalitas, dan tujuan utilitarian. Tujuan utamanya yaitu maksimal profit dan nilai pegang saham. Selanjutnya yaitu fokus teknis, produktivitas, efisiensi biaya, dan substitusi input. Lalu ada asumsi yaitu pasar efisiensi, informasi sempurna, dan rasionalisme pelaku. Lalu ada prinsip profit maximization, fungsi produksi tradisional. Produsen memaksimalkan dengan batasan teknologi dan biaya. Keputusan diambil berdasarkan margin dan elastisitas substitusi antar input. Implikasi praktis, pertama substitusi tenaga kerja dengan modal bila biaya relatif lebih rendah. Yaitu pemanfaatan sumber daya alam sampai titik biaya marginal. Nilai pasar, investasi yang memberi ROI tinggi diprioritaskan. Selanjutnya ada orientasi produksi dalam ekonomi Islam. Dalam perspektif Islam, produksi tidak sekedar menghasilkan keuntungan material, tetapi juga mencari keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan. Tujuan akhirnya kesejahteraan berkelanjutan yang selaras dengan maqasid al-syariah, hifz agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Pertama, keberkahan. Keuntungan harus halal, etis, dan membawa manfaat jangka panjang. Lalu ada kemaslahatan, yaitu produksi pasti meminimalkan mudarat dan memaksimalkan maslahat sosial. Selanjutnya keadilan, pembagian manfaat yang adil antara pemilik modal, pekerja, dan masyarakat. Selanjutnya konsep keberkahan dan kemaslahatan dalam produksi Islam. Keberkahan menilai kualitas manfaat dan konsekuensi tindakan ekonomi, bukan sekadar angka keuntungan. Kemaslahatan menilai dampak sosial, lingkungan, dan spiritual, pekerjaan layak, distribusi adil, dan pelestarian sumber daya untuk generasi mendatang. Pertama, halal dan thayyib. Produksi harus halal, diperbolehkan, dan thayyib, baik, bersih, bermanfaat. Selanjutnya, tanggung jawab sosial, memperhatikan kesejahteraan pekerja, komunitas, dan pemangku kepentingan. Lanjutan SDA, pengelolaan alam secara bijak dan larangan eksploitasi berlebihan. Ada maqasid syariah,
pilar produksi berbasis nilai Islam, Mokoshit menyediakan kerangka normatif untuk fungsi produksi, melindungi 5 tujuan utama agama, din, jiwa, nafs, akal, keturunan, nafs, dan harta, mal, serta keputusan produksi dievaluasi terhadap tujuan-tujuan ini, yaitu ada integratif, menunjukkan bagaimana keputusan input, mis, pengganti tenaga kerja dengan mesin berdampak pada keselamatan pekerja, akses pendidikan, akal, stabilitas keluarga, nasional, serta dan distribusi kekayaan. Selanjutnya, perbedaan mendasar fungsi produksi. Pertama, ekonomi konvensional, fokus fungsi produksi, teknologi plus biaya, pilihan yang memaksimalkan keuntungan marginal, eksternalitas sering diabaikan kecuali internalitas lebih lewat harga. 2, yaitu fungsi produksi Islam, fokus fungsi produksi inklusif, nilai, ethical constraints, maqasid, keputusan keseimbangan, halal, manfaat sosial, dan dampak lingkungan. Perbedaan inti, tujuan keuntungan atau keberkahan atau kemaslahatan, objek pembobotan input dan pengukuhan terhadap nilai non-moneter. Dampak pada keputusan produsen, kombinasi input, prinsip pengambilan keputusan, ekonomi konvensional, pilih kombinasi dengan MRTS yang meminimalkan biaya. Islam, pilihan kombinasi yang memahami syariat Mokoshit. Bahkan jika ROI finansial sedikit lebih rendah. Lalu ada tenaga kerja atau L, yaitu Islam menekankan upah adil, keselamatan, dan martabat, mengurangi substitusi tenaga lokal demi otomatis ekstraktif. Lalu selanjutnya ada modal, investasi ke arah investasi diarahkan ke teknologi yang halal dan ramah lingkungan, preferensi untuk modal yang meningkat kesejahteraan sosial. Lalu yang terakhir sumber daya alam atau R, prinsip kelestarian, membatasi eksploitasi, biaya sosial dan ekologis, dihitung dalam fungsi utilitas produsen. Studi kasusnya atau implementasi praktis. Contohnya, perusahaan manufaktur memilih antara mengganti 50% tenaga kerja lokal dengan mesin otomatis, menghemat biaya, atau mempertahankan tenaga kerja dengan investasi pada pelatihan dan keselamatan. Pendekatan Islam cenderung mempertimbangkan efek pada mata pencarian, tata nilai masyarakat, dan kelestarian sumber daya. Hasil potensial yaitu keputusan pro keberkahan. Margin keuntungan mungkin turun jangka pendek tetapi meningkat legitimasi sosial, loyalitas karyawan, dan keberlanjutan jangka panjang. Lalu ada pengukuran, indeksi manfaat sosial, penilaian dampak lingkungan dan kepatuhan Mokoshit sebagai bagian fungsi objektif perusahaan. Kesimpulan, rekomendasi. Pertama, fungsi produksi Islam menambah di dimensi lain, keberkahan, kemushalatan, Mokoshit, dan fungsi teknis tradisional. Lalu ada produsen yang mengadopsi kerangka Mokoshit menimbang trade-off antara profit finansial dan manfaat sosial lingkungan. Lalu rekomendasi, integrasi indikator dan Mokoshit dalam evaluasi investasi, terapkan audit keberkahan, dan desain kebijakan yang menginternalisasi eksternalitas sosial dan ekologis. Untuk implementasi, buat paduan nilai project yang
pemasukan metrik kesejahteraan pekerja, dampak lingkungan, kepatuhan nilai syariah.